Nah, serupa dengan itulah, sebelum Kristus datang, siapa yang dapat menaklukkan dosa? Karena dosa itu sifatnya adalah sangat toksik, ya, sehingga apa? Memerlukan langkah yang drastis untuk dapat mengatasinya. Shalom, sekarang kita sudah sampai episode yang ke-15 ya, tidak terasa. Dan masih setia di channel ini, terima kasih saya ucapkan. Dan kita sekarang akan masuk kitab Bilangan dengan tambahan sedikit dari kitab Imamat dan kitab Ulangan. Sebutan Bilangan ini diambil dari teks Yunani yang karena ini kitab ini membicarakan tentang sensus terkait bilangan atau jumlah. Tetapi dalam bahasa aslinya Ibrani, kitab ini disebut di gurun. Ya, di padang gurun. Memang diambil dari kata awal di kitab, tetapi karena juga fokusnya adalah pengembaraan di gurun menuju tanah terjanji. Kisahnya ini tentang satu periode generasi sekitar 40 tahun. Sekilas ini memang seperti kisah dramatis tentang lari dari perbudakan di gurun yang tidak bersahabat. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya ini adalah kisah perjuangan Israel lepas daripada gaya hidup orang Mesir, ya, untuk dapat dan juga untuk mendapat identitas baru sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kisahnya ada 2 sensus. Ini menghitung jumlah laki-laki yang dipersiapkan untuk perang menaklukkan tanah terjanji. Bilangan 1 ayat 26. 2 sensus ini mencatat 2 generasi yang berbeda. Pertama, yang bebas dari Mesir, ini disiapkan berperang dan melintasi gurun. Namun, pada momen krusial, mereka takut ya, menyebabkan mereka putus asa untuk dapat sampai ke tanah terjanji. Yang memicu keinginan kembali ke Mesir. Jadi mereka itu berontak dan akhirnya gagal sampai ke tanah terjanji. Nah, generasi kedua ini yang cukup berdaya tahan, terlepas dari dosa mereka, mereka berhasil melintasi batas dan masuk ke tanah terjanji. Kitab Bilangan ini mengandung pengajaran bagi siapa saja yang mengingatnya. Paulus itu tidak menasehati umat di Korintus untuk belajar dari kisah pengembaraan di gurun ini. Karena pengajarannya itu abadi dan bergema bagi siapa saja agar terlepas dari kelekatan dunia. Dan berjalan bersama Tuhan ya dengan asiknya. Sekalipun tentu kadang diliputi dengan kekhawatiran. Nah, di dalam episode ini diceritakan bahwa Israel itu berkemah di kaki Gunung Sinai yang tertunda perjalanan ke tanah terjanji akibat memuja anak lembu emas yang sudah dibahas ya. Sehingga untuk itu Israel itu harus dibekali instruksi-instruksi yang lebih lanjut untuk melindungi Israel kembali kepada penyembahan berhala. Dalam Keluaran 19, Tuhan itu menggambarkan ya bagaimana memimpin Israel itu keluar dari Mesir menuju Gunung Sinai. Yaitu dengan sebuah metafor. Aku mendukungmu di atas sayap Raja Wali dan membawa engkau datang kepadaku. Keluaran 19 ayat 4. Juga pemazmur mengatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Mazmur 36 ayat 7. Israel adalah anak Allah. Dan Sinai adalah tempat bersarang sementara. Dalam tradisi Yahudi belakangan, kata-kata puisi dalam Mazmur 36 tadi itu dipakai menjadi doa pagi. Mereka memakai selendang doa pada pundaknya ya. Ini seolah sayap Yahweh yang melindungi para pendoa. Jadi gambaran sayap ilahi ini sebagai pelindung juga ditemukan di Mazmur 91 yang kemudian menjadi doa malam.
Banyak ya petunjuk dalam Mazmur 91 ini dilatari kisah keluaran dan di padang gurun. Contohnya mara bahaya, sampar, tenda, ular. Tentang sayap, baca Mazmur 91 ayat 4. Jadi tradisi Israel ini menggambarkan perlindungan Tuhan untuk Israel di padang gurun. Ya, mereka berdoa, meminta perlindungan dan mengundang sayap Tuhan untuk menaungi saat pagi dan saat malam hari. Sinai bagaimanapun adalah sarang sementara, maka Israel tuh harus segera meninggalkan sarang dan berjalan ke tempat yang tetap. Namun Israel harus belajar dulu bagaimana harus hidup sebagai bangsa pilihan. Israel itu tinggal di Sinai kira-kira setahun lebih. Ini mereka mendengar instruksi ya tentang kemah suci, yaitu tabernakel, tentang ibadah, tentang keimaman, dan juga belajar cara hidup orang pilihan Tuhan. Mereka dipanggil untuk hidup kudus karena apa? Tuhan itu kudus. Nah, instruksi ini diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai setelah apa? Peristiwa anak lembu emas. Keluaran 32 itu yang sudah bahas ya. Dan sebelum berangkat ke padang gurun. Bilangan 10 ayat 11 dan 12. Dan ini direkam di dalam apa? Kitab Imamat. Nah, tujuan kitab Imamat itu apa? Menjaga kekudusan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang berdosa ini menuntut aturan tentang penyembahan, tentang pengudusan di mana Tuhan itu tinggal. Mereka menerima hukum mulai dari apa? Makanan kudus sampai kemurnian seksual. Juga nanti para imam suku Lewi itu diarahkan kepada kekudusan. Inti dari hukum-hukum itu adalah mengatur dalam situasi yang tidak mudah, di mana Tuhan yang kudus itu harus tinggal dengan orang-orang yang kurang kudus. Hukum-hukum itu sangat luas. Sekali lagi mengatur mulai dari kurban binatang sampai makanan. Contohnya makan babi misalnya kan. Semua fokusnya adalah menjaga kesucian. Pembaca Kristen hari ini tentu sulit ya mengikuti imamat dan juga regulasi yang banyak itu. Karena kita berada di sisi yang berbeda. Analoginya seperti ini ya. Untuk masa sekarang yang menuntut aturan banyak apa? Reaktor nuklir. Limbah nuklir. Aturan ketat untuk penyimpanan, pemindahan, dan sebagainya. Ritualnya rumit ya untuk menjaga agar zat nuklir itu tidak bocor kan, karena tidak stabil, radioaktif. Namun nanti kelak kalau ditemukan teknologi untuk mendetoks limbah nuklir ya dalam cepat gitu, maka teknologi itu tentu akan merevolusi aturan ya dan sikap manusia terhadap limbah nuklir. Setelah 1 atau 2 generasi berikutnya, orang-orang tentu sudah terbiasa dengan kebebasan yang dibawa oleh teknologi itu. Dan mungkin kurang menghargai segala kekhawatiran orang di masa lalu terkait limbah nuklir. Nah, serupa dengan itulah, sebelum Kristus datang, siapa yang dapat menaklukkan dosa? Karena dosa itu sifatnya adalah sangat toksik, ya, sehingga apa? Memerlukan langkah yang drastis untuk dapat mengatasinya. Hukum yang diberikan kepada Musa itu untuk mengurai dari bahaya dosa dan memberi cara sementara ya, ingat ya, sementara menangani dampak kerusakan dari dosa itu. Pelanggar hukum yang berat, yang terkontaminasi serius dengan dosa, contohnya akan diasingkan dari perkemahan Israel. Untuk apa? Tidak menular gitu. Lalu mereka yang sedikit melanggar itu harus mengikuti aturan pemurnian. Dan lebih dari semua itu, tabernakel itu diperlakukan istimewa. Ini ibaratnya apa? Pusat reaktor nuklir. Kehati-hatian ya harus dijaga nih. Bisa mematikan kalau salah, lupa aturannya. Ini yang harus dijaga. Kisah Israel di padang gurun ini mesti diingat ya. Perlu waktu sampai apa? Suatu cara perbaikan ditemukan. Teman-teman perhatikan gambar berikut.
4 bab pertama kitab Bilangan itu menerangkan bagaimana Musa mensensus dan mengatur 12 suku di dalam tenda yang teratur. Tabernakel itu diletakkan pada pusat kemah, dikelilingi oleh para Lewi sebagai pelindung dan penyangga Tuhan dan ke-12 suku. Ini dibagi menjadi 4 sisi yang mengelilingi tabernakel. Jadi masing-masing 3 suku setiap sisinya. Serupa dengan itu ya, karena diambil dari Israel waktu perjalanan. Tabut perjanjian itu kan berada di tengah-tengah barisan dengan suku Lewi di depan dan di belakang tabut. Nah, suku Yehuda ini selalu menjadi pemimpin barisan. Posisi yang akan menunjukkan fungsi suku ini di masa depan yang akan memimpin Israel. Apa yang mencolok adalah penempatan di pusat untuk suku Lewi yang selalu diulang di dalam setiap instruksi. Karena suku Lewi ini berfungsi sebagai penyangga antara Tuhan dan bangsanya sebagai hasil pemilihan setelah peristiwa anak lembu emas. Ketika anak sulung Israel kehilangan status imamnya, hanya suku Lewi yang dimurnikan statusnya sebagai imam ini dapat hadir di tenda sekitar tempat Maha Kudus. Dengan melakukan itu, mereka itu menjaga suku lain mendekat ke tempat kudus jika tanpa pemurnian yang diperlukan. Jangan sampai api kemuliaan Tuhan itu menghanguskan bangsa yang berdosa. Pada akhir sensus semua dihitung kecuali suku Lewi. Mereka itu dikhususkan Tuhan untuk fungsi imam. Jadi Musa dan suku Lewi tidak diperuntukkan menjadi tentara dan tidak disensus. 12 suku akan menjadi tentara Allah. Dan suku Lewi itu melayani di tempat kudus. Mengingat kembali Kejadian 48, Yakub kan mengambil 2 anak Yusuf yang bernama Efraim dan Manase sebagai anaknya. Sehingga menjadi 13. Jadi 13 minus Lewi yang tidak disensus menjadi 12 suku Israel. Aturan kemah kemudian dimulai pada Bilangan 5. Ini dengan hukuman untuk percabulan. Sebuah hukuman yang mengingatkan akan ketidaksetiaan Israel pada peristiwa anak lembu emas. Seperti yang sudah dibahas ya. Dan ditutup dengan aturan tentang sumpah nazir. Yaitu sekalipun ke-12 suku sudah kehilangan status imam, mereka itu bisa bersumpah nazir dan melakukan pengudusan sementara kepada Allah, apapun sukunya. Terkait sumpah nazir apa saja di googling saja ya, contohnya tidak boleh memotong rambut dan sebagainya. Aturan ini kemudian diakhiri dengan aturan doa imam besar yang hanya dapat didoakan oleh Harun dan anaknya. Doa atau berkat Harun ini adalah doa Israel yang tertua yang diketahui. Ditemukan di Yerusalem itu 2 gelang perak berusia kira-kira dari tahun 600 sebelum Masehi. Itu berisi ayat-ayat yang dalam Bilangan 6, 24-26. Yang bunyinya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian di Bilangan 6, 27-nya dilanjutnya aturan demikian ya. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku di atas mereka dan aku akan memberkati mereka. Jadi Tuhan memberikan berkatnya melalui imamnya yaitu suku Lewi di dalam ibadah Israel. Sekarang ibadah dan penyembahan artinya apa? Memberi berkat. Berkat yang terbuka bagi siapa saja yang memanggil nama Tuhan. Kemudian aturan terkait berkat imam ini menutup Bilangan 6 sebagai transisi ke bagian berikutnya, yaitu Bilangan 7. Bilangan 7 ayat 1 sampai Bilangan 10 ayat 10 itu adalah mengenai tahbisan suku Lewi dan 12 suku awam lainnya. Aturan awam ini digambarkan pada Bilangan 7. Setiap suku itu hadir dekat tempat kudus membawa persembahan. Untuk suku Lewi, semua peralatan yang dibutuhkan, contohnya minyak, gandum, dan lainnya, untuk persembahan liturgi. Dan juga binatang yang akan dikorbankan. Kemudian setelah itu, tentang pentahbisan suku Lewi.
Nah teman-teman, di bilangan 9 ini yang penting ya. Sangat penting karena apa? Tentang perayaan Paskah. Pada Paskah pertama ingat adalah apa? Untuk mengajar Israel beriman kepada Yahweh yang lebih hebat daripada dewa Mesir ya. Sayang Israel itu kembali kepada penyembahan anak lembu emas. Karena pengkhianatan inilah Israel itu tidak bisa meninggalkan Sinai sampai apa mereka sungguh-sungguh mau kembali kepada Yahweh melalui apa? Perayaan Paskah dan tentu saja dengan melepas dewa Mesir. Nah, sekarang ini menjelang perayaan Paskah berikutnya, Israel tuh diingatkan peristiwa tahun sebelumnya. Untuk apa? Memiliki harapan bahwa Tuhan itu akan menyelesaikan misi membawa mereka pulang. Hanya setelah pengorbanan Paskahlah mereka bisa mengikuti Tuhan melalui padang gurun menuju rumah mereka. Sekali Paskah dirayakan, kemuliaan Tuhan turun pada tabernakel. Ibadah itu dapat melepas dan juga menghadirkan Tuhan. Israel akhirnya siap meninggalkan Sinai. Dipimpin oleh Roh Tuhan, bangsa Israel kemudian membongkar tenda dan akhirnya menuju pulang. Terima kasih. Sampai di sini episode yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Amin.